Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan dengan selalu mengucapkan rasa syukur, Allah berkahi hidup kita. Allah jadikan kita hamba yang dicintai, hamba yang taat, insyaallah husnul khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini ada satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang tapi saya baca ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala. Allah bilang, ini hadisnya hadis qudsi. Qala Rasulullah. Kemudian Allah bilang wa kata Nabi wa qala Allah taala. Ya ibna Adam, la takhafanna min dhi sultan fa inna sultani baqiyan. Madama sultani baqiyan. Ya ibna Adam, la takhafanna min dhiqi rizqin fa inna khazaini mulanatun wa khazaini la tanfuzu abadan. Ya bana Adam, la tatlub ghairi wa ana laka. Fa in talabtani wajadtani wa in futtani futtuka wa fataka al-khair kulluh. Ya bana Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa qasamtuhu laka rizqaka fala tat'ab. In radita bima qasamtuhu laka arahtu qalbaka wa badanaka. Fa in lam tarda bima qassamtuhu laka fa wa izzati la usallitanna alayka ad-dunya tarqudu fiha raqdul wuhush fil bariyati thumma la yakunu dhalika minha illa ma qassamtuhu laka wa kunta 'indi madhmuman. Ya bana Adam, khalaqtu as-samawati as-sab'a wal aradi as-sab'a walam a'ya bi khalqihinna ayu'yini raghif 'isha aswaquhu laka bila ta'bin. Ya ibna Adam, innani lam ansa man asani wa kaifa man ata'ani wa ana rabbur rahim wa ala kulli syai'in qadir. Ya ibna Adam, la tas'alni rizqa ghaddi kama lam atlub minka amal al-ghad. Ya bna Adam, ana laka muhibbun fa bihaqqi alayka an takuna li muhibban. Shadaqallah. Panjang hadis ini Bapak Ibu. Ini kalau dipreteli hadisnya, hadis ini kalau dijelaskan, wah ini hadisnya sangat dalam maknanya. Kita pretelin hadis ini baru kita ini kan. Wahai anak Bani Adam, jangan takut dengan kekuasaan. Sesungguhnya yang memiliki kekuasaan di dunia dan di bumi dan di langit ini aku, kata Allah. Bahasa singkatnya begitu. Kemudian Allah bilang lagi, madama sultani bakian, kekuasaanku itu tidak akan pernah ada habisnya. Tidak akan, kekuasaanku itu tak akan ada yang bisa mengalahkannya. Jangan pernah takut dengan rezeki yang sedikit. Karena sesungguhnya kata Allah, pembendaharaanku di langit, di bumi itu banyak. Dan tidak akan pernah kosong. Tidak akan pernah kosong. Ya bena Adam, wahai anak Bani Adam, jangan pernah meminta selain daripada diriku, kata Allah. Wa analaka, dan aku akan bersamamu. Fa in talabtani wajadtani, kalau kau minta sama aku kau akan dapat apa yang aku inginkan, yang kau inginkan, kata Allah. Minta sama aku apa yang kau inginkan, kata Allah. Ini Allah yang bilang, bukan saya. Ini hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu Nabi cuma menukil perkataan Allah saja. Nabi cuma mengatakan apa yang Allah katakan. Persis seperti apa yang Allah katakan. Bedanya hadis qudsi dengan hadis Nabi. Kalau hadis Nabi, makna dari Allah, kalimat dari Rasul. Kalau hadis qudsi, makna dan kalimat datang dari
Allah langsung. Nabi cuma menukilkan saja. Kemudian wa in futtani futtukal khair, futtakal khair. Kata Allah, kalau kalian lupa, kalau kau melupakan aku lupakan kalian. Dan tidak akan ada kebaikan bersama kalian. Nah, itu perkataan Allah. Jadi kalau kalian lupa denganku, kata Allah, maka tidak akan ada kebaikan beserta kalian, bersama kalian. Ya bani Adam, wahai anak bani Adam, aku ciptakan kalian untuk beribadah. Jangan main-main. Jangan main-main. Dan aku ciptakan, aku berikan kalian rezeki, qasamtuhu laka rizqaka fala tad'ab. Jangan merasa capek. Jadi cari rezeki itu tidak usah capek. Kalau rezeki mencari rezeki karena Allah, kata Allah, untukku, kata Allah, maka jangan pernah merasa capek. Karena urusannya dengan Allah langsung. Ini hadis qudsi. Itu belum selesai, nanti kita lihatin, baru kita jelasin. Kemudian kata Allah, kalau kalian sudah seperti itu, kemudian disebut, kalau kalian ridho dengan apa yang aku berikan, aku kasih kalian ketenangan badan dan hati. Fa in radita bima qasamtuhu laka arahtu qalbaka wa badanaka. Kalau kalian ridho dengan apa yang aku berikan, kata Allah, di dalam pembahasan lain, warda bima qasamallah takun aghnan nas. Ridho dengan pemberian Allah, itulah manusia yang terkaya. Aghnan nas, terkaya, paling kaya. Allah perjelas dalam hadis ini. Itu tadi ayat. Allah perjelas dari hadis ini. Apa kata Allah tadi? Fa in radita bima qasamtu arahtu qalbaka. Aku buat hati kalian tenang, badan kalian nyaman. Kalau kalian ridha. Fa in ma radita fa in lam tarda bima qasamtuhu laka. Kalau kalian tidak ridha, kata Allah, la usallitanna 'alaika dunya. Aku buat kalian secapek mungkin, sesibuk mungkin dengan urusan dunia, sampai kalian lupa denganku, kata Allah. Wa kunta indi mazmuman, bagiku kalian adalah tercela. Tapi kalau ridha, wa kunta indi mahmudan, kata Allah. Aku cintai, aku suka, aku puji, kata Allah. Aku sayang. Nah, begitu bahasanya Allah. Dalam hadis ini itu tidak ada pakai skat. Tidak ada bahasanya bahasa diplomasi, tidak ada dari Allah. Dalam hadis ini bahasanya langsung frontal. Kalau kalian ridho, aku sayang. Kalau tak ridho, aku cela, kata Allah. Selesai. Kalau kalian tidak ridho, aku buat capek. Kalau kalian ridho, aku tenangkan hati kalian. Nah, ini kuncinya di sini sebenarnya. Kemudian lanjut. Apa kata? Aku yang menciptakan langit yang 7. 1, 2, 3, 7. 7 langit itu aku yang ciptakan. Bumi berlapis ini aku yang ciptakan, kata Allah. Jadi saking Allah pengen nunjukkan bahwa dia ini sang pencipta. Bahwa Allah ini sang pencipta. Jadi apa yang membuat kalian harus capek kalau aku yang berkuasa di dunia ini? Kata. Kalau kalian semua kembalikan urusan kalian kepadaku, apa yang membuat kalian capek? Kata Allah. Kalau capek untukku, apa masalahnya? Kata dia. Capek dengan urusan dunia kalian bisa, tapi capek dengan urusanku kalian tak bisa, kata Allah. Ini ancaman dan tantangan. Kemudian Allah ancam dengan kalimat terakhir itu, Allah ancam. Hei anak Bani Adam, kata Allah, aku tidak akan pernah lupa dengan siapa yang bermaksiat kepadaku. Bagaimana dengan mereka yang taat kepadaku, kata Allah. Allah tidak pernah lupa dengan orang yang bermaksiat kepadanya. Begitu juga Allah tidak pernah lupa dengan orang yang taat kepadanya. Aku ni Rabbun Rahim, kata Allah. Aku ni Tuhan yang sangat penyayang. Apapun bisa kulakukan. Wahai anak Bani Adam, aku tidak akan meminta rezeki untuk besok, sama halnya aku tidak meminta kalian melakukan perbuatan besok. Maksudnya bagaimana? Allah tidak meminta kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Dan Allah tidak akan mempertanggungjawabkan sesuatu yang belum kita lakukan. Tapi kalau sudah kita lakukan, pasti diminta pertanggungjawaban. Itu pasti. Makanya kata Allah di sini dengan kalimat terakhirnya, Ana laka muhibbun. Aku cinta kepada kalian, kata Allah. Kepada kamu aku cinta, kata Allah. Tapi kemudian sebaliknya, jangan sampai menjadi orang yang dibenci, kata Allah. Dan kalimat terakhir sebagai penutup, kata dalam hadis tersebut, maka jadilah orang-orang yang aku cintai.
atau jadilah orang-orang yang mencintai aku, kata Allah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu hadis ini. Ini baru terjemahan, belum penjelasan. Penjelasannya panjang banget. Nah, kita kembalikan, kita kaitkan dengan keadaan, dengan hari yang sangat bahagia sekali. Hari ini Bapak Ibu, kita ini kan dalam Idul Adha. Momen Idul Adha tahun ini itu sungguh sangat relevan dengan keadaan umat muslim hari ini. Saya bicara jujur hari ini, Pak. Ada 7 persoalan, ada 7 paling tidak ya, pelajaran penting dari perjalanan Ibrahim dan Ismail itu. Ini merujuk kepada makna yang sesungguhnya daripada kurban itu. Kita pretelin satu-satu. Kurban ini itu memiliki 4 makna, 4 nama setidaknya. Yang pertama udhiyatun. Yang kedua yauman nahar. Yang ketiga yaumaz zabhi. Yang keempat yaumal qurban. Kita pretelin satu-satu. Udhiyatun. Udhiyatun itu hewan ternak yang diserahkan. Hewan ternak yang diberikan. Hewan ternak yang memang dilakukan untuk penyembelihan dan diserahkan untuk Sang Pencipta. Bukan urusan sedekah dulu ya. Bukan urusan sedekah dulu. Yang kedua, yauman nahar, hari penyembelihan. Yaumaz zabhi, maknanya sama, penyembelihan juga. Tapi ada yang keempat, yaumal qurban. Qurban dalam bahasa Arab, qaraba, mendekatkan diri kepada Allah. Hari di mana kita mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaan pertama muncul. Apakah kita mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha saja? Pada hari raya Idul Adha saja mendekatkan diri? Tidak. Setiap hari kita mendekatkan diri. Cuma di hari inilah, di hari kurban itulah, setiap orang di antara kita akan berlomba-lomba dalam urusan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang kita lihat. Dalam urusan wajib, mau tidak mau semua mendekatkan diri. Contoh, salat 5 waktu. Itu wajib. Puasa Ramadan, wajib. Mau tidak mau. Sekarang dalam urusan sedekah, dalam urusan memberikan yang terbaik, dalam urusan penyembelihan yang terbaik, adakah sifatnya sunnah itu dilakukan oleh sekian banyak orang? Dan seluruh dunia mencoba mendekatkan diri dengan Allah melalui pemberian mereka yang terbaik kepada Allah. Itu yang ketiga. Maka di dalam bahasa Indonesia diartikan kurban, pengorbanan. Padahal maknanya bukan pengorbanan. Maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Simpelnya, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan 2 perbuatan yang pernah didahului oleh para pendahulu. Habil dan Qabil. Ibrahim dan Ismail. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, nanti kita lihat cerita-cerita sahabat sedikit-sedikit. Tak usah banyak-banyak. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Sekarang kita lihat, kalaulah yaumal qurban ini diartikan pengorbanan, mana pengorbanannya? Kalau Nabi Ibrahim ada enggak pengorbanannya? Ada. Habil dan Qabil ada enggak pengorbanannya? Ada. Habil dan Qabil yatasabaquna bil khair fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan yang mana? Memberikan yang terbaik yang pernah bisa kita berikan semuanya. Apa yang terbaik? Ada satu makna yang sangat penting dalam Idul Kurban tersebut. Apa yang paling Anda cintai di rumah itu? Anak kah? Istri kah? Harta kah? Mobil kah? Motor kah? Emas kah? Rumah kah? Tanah kah? Mana yang paling Anda cintai? Di antara yang Anda cintai semua ini, mana yang paling penting untuk Anda berikan untuk Allah?
Itu satu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kita rujuk kepada Habil dan Qabil. Dua pemberian, yang satu sudah mulai busuk, yang satu seekor domba yang cukup besar. Kalau secara nalar kita saja sudah bisa kita lihat mana yang begitu berkorban untuk Allah dan mana yang tidak. Ibrahim dan Ismail tak punya anak. Ketika diberikan anak umur 12 ke atas disuruh disembelih. Ibrahim mengunjungi Ismail 5 kali dalam catatan sejarah cuma. Ada yang mengatakan 7 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Selama Nabi Ismail dan Siti Hajar di Mekah itu, semenjak ditinggalkan oleh Ibrahim, cuma 5 kali dalam catatan sejarah mengunjungi mereka. Sekarang pertanyaannya, sayangnya bagaimana Ibrahim dengan Ismail? Bertemu jarang. Sekali ketemu kira-kira sayang banget gak tuh? Kira-kira saja. Kita saja tak bertemu dengan anak sekali ketemu bagaimana rasanya? Begitu rasanya Pak. Kira-kira rasa sayangnya Ibrahim itu sedalam apa? Ini ada kalimat penting di sini untuk dipahami. Mencintai sesuatu karena Allah perlu dimaknai dengan serius. Tak sejalan dengan orang yang mencintai karena Allah hari ini. Aku mencintaimu karena Allah, lillahi ta'ala. Tiap malam teleponan. Tidak ada itu Pak, bullshit itu. Setan. Benar. Kalau betul dia cinta karena Allah. Aku benci karena Allah. Nafsu semua hari ini. Tapi Ibrahim menunjukkan itu. Yang dituntaskan Ibrahim itu apa? Yang dipotong oleh Ibrahim itu apa? Bagaimana kecintaan yang sangat, yang tinggi pada puncaknya, sesuatu yang sudah sampai pada puncaknya dan diminta oleh Allah, dengan semudah itu dia berikan. Itulah kunci ihsan tadi. Bapak sangat cinta dengan mobil, tiba-tiba mohon maaf kemalingan, Bapak cuma jawab, itu Allah sedang pengen ambil sesuatu dari saya. Saya yakin Pak, kalau ada orang yang tenang dengan kemalingan, lebih tenang dia dengan maling. Kita tenangnya kapan? Setelah tak mampu lagi kita cari barang hilang itu kan. Tapi kita, kalau orang yang punya tingkat mohon maaf, arahtu qalbaka wa badanaka, kata Allah, ketika tingkat rasa ketenangan hati dan badannya sampai pada puncaknya, dia cuma katakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu makna yang sesungguhnya. Apa yang bisa dibuat oleh Ibrahim? Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Lihat kalimatnya. Fanzur madza tara. Ibrahim tidak semena-mena menjadi orang yang diktator ketika itu. Ibrahim cinta sangat dengan anaknya. Ini ada kasus baru Pak. Seorang anak pejabat ketahuan narkoba, anak bupati, salah satu di Riau lah pokoknya. Saya tak mau sebut, nanti malu pula saya. Bisa dipahami Pak ya? Tapi begitulah kecintaan terhadap anak, akhirnya mohon maaf. Mohon maaf. Nanti kita preteli kenapa banyak anak-anak yang nakal hari ini, sebab pertamanya apa? Sebab pertamanya apa? Makanya pelajarannya banyak Pak dari Ibrahim dan Ismail itu. Tidak pernah bisa ada habisnya. Cuma orang tua kita semua belum bisa sampai pada puncaknya Ibrahim. Kita baru serpihan daripada sifat kecil daripada Ibrahim. Itu yang disebut dengan pengorbanan Pak. Makanya Allah sebut dalam hadis tadi, ya bena Adam khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan jangan main-main. Dengan aku ini jangan main-main kata Allah. Aku kasih rezeki buat kalian, jangan pernah merasa capek. Dari kalimat ini sudah kita bisa paham. Urusan rezeki itu urusan siapa? Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau memang rezeki itu urusan Allah, mengapa kita mohon maaf berkurban masih mikir-mikir? Coba bayangkan, coba kita bayangkan. Kalau memang rezeki itu datang dari Allah,
Datang akal manusia berpikir, iya tapi kan kita hitungan-hitungan juga Ustadz di rumah. Duitnya berapa itu hitungan manusia. Disinilah kita yang mengatakan kita belum sampai seperti Ibrahim. Di sini kita katakan Pak, kita tidak sama dengan Ibrahim. Mencontoh Ibrahim baru serpihan, belum sampai pada tingkat pemulaan, pertengahan, apalagi setingkat Ibrahim. Tidak sampai. Kecintaan Ibrahim itu pada puncaknya Pak, pada puncaknya. Anak yang baik, anak yang soleh, cintanya bukan main tingginya. Tiba-tiba disuruh nyembelih. Dalam karakter ini saja kita belum sampai Pak. Saya yakin Pak, saya yakin. Ketika orang yang mohon maaf dalam pikirannya adalah duit. Dalam pikirannya ada duit. Itu cuma satu aja yang dia pikirkan. Kalau tak ada duit dia tak akan kurban. Yakin saya. Tak ada duit tak akan kurban dia. Yakin saya Pak. Karena dalam otaknya cuma duit aja. Saya berkali-kali Pak di mana-mana saya ceritain ini Pak. Saya ceritakan. Nenek-nenek Pak. Sebelum mati, sebelum meninggal dia bilang begini. Nak, aku sebelum meninggal pokoknya harus kurban. Bagaimana caranya terserahlah. Kalau bisa seumur hidup sekali kurban jadilah. Anaknya tukang sapu jalanan. Tukang sapu jalanan. Berapalah gajinya Pak? Dikumpulkan sama anaknya Pak. Alhamdulillah terkumpul selama 2 tahun. Sebelum 1 pekan sebelum kurban, anaknya ini tadi, anak yang perempuan ini tadi disenggol orang. Duit dah terkumpul 1,5 juta untuk kurban. Anak ini disenggol orang. Dalam benak kita pakai akal logika saja. Kira-kira kurban tak dia besok? Pakai akal logika aja ya. 1,5 juta digunakannya untuk biaya obat-obatan. Masuk rumah sakit, untuk biaya masuk rumah sakit. Kira-kira masih ada tak sisa duitnya itu? Kalaupun ada cukup tak beli kambing kira-kira. Logika saja. Ini akal manusia. Apa kata anak ini tadi kepada ibunya? Mohon maaf Bu. Mungkin tahun ini kita masih belum bisa kurban. Tapi janjinya Allah pasti apa tak pasti kira-kira? Datang orang yang nyenggol tadi, minta maaf dia karena langsung pergi karena ada urusan penting. Datang dia kembali ke tempat orang yang dia senggol tadi. Dia perbaiki sepeda ibu yang dia tabrak tadi, yang dia senggol tadi. Dia ganti 1 ekor kambing. Seminggu setelah nenek itu kurban, meninggal nenek itu. Pernah tidak terbayang sama kita? Serius Pak, pernah tidak terbayang? Jadi jangan dikira persoalan ibadah ini urusan main-main. Tidak. Anda punya keseriusan kata Allah. Anda serius ingin mendapatkan, menggapai sesuatu dalam ibadah. Kasih tahu aku kata Allah. Berapa banyak orang-orang yang mohon maaf naik haji umrah hanya karena persoalan mohon maaf satu saja. Berani mengorbankan yang mereka cintai. Ustaz, makan kami aja sulit. Mustahil kami umrah. Pertanyaannya, yang punya itu siapa? Allah atau kita? Yang punya itu Allah atau kita? Kalau kita yang punya mustahil Pak. Tapi kalau Allah katakan wa inna khazaini mulanatun. Pembendaharaanku kata Allah banyak. Tidak akan pernah habis. Pertanyaan muncul lagi. Seberapa yakin kita dengan Allah? Itu dia kuncinya Pak. Maka Ibrahim menunjukkan kepada kita inti daripada kurban itu kecintaan yang mendalam bukan kepada manusia, kepada Allah. Kalau Bapak Ibu mohon maaf saya singgung Pak. Kan sudah belajar tasawuf ya. Saya singgung Pak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf betul. Ini kalau kita kaji, belum ada yang sampai pada ini Pak, matiku hidup untuk Allah. Tidak ada Pak, mohon maaf Pak, tidak ada. Tidak ada. Belum ada yang sampai pada titik itu, yang betul-betul menyerahkan salatku, hidupku, matiku untuk. Tidak ada Pak. Inna salati, salatku, wa nusuki, semua diserahkan padamu. Tidak ada. Kadang kita stres kok. Jangankan Bapak Ibu, mohon maaf, jangankan Bapak Ibu, semua. Orang yang belajar agama pun kadang-kadang mohon maaf begitu dia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Saya pernah ketemu dengan seorang, mohon maaf saya anggap alim Pak, saya anggap alim betul. Orangnya tidak punya apa-apa, rumah ngontrak.
Yang cinta sama dia banyak. Yang ikut kajian dia rame, Pak. Tapi dia nggak punya rumah. Nggak punya rumah. Ngontrak, Pak. Ngontrak. Saya tanya, kenapa nggak beli rumah? Kalau dihitung pakai akal, dengan jumlah jamaah yang sekian banyak, mohon maaf. Tak mungkin tak ada jamaah yang mau membelikan dia rumah, Pak. Tapi dia tak mau. Dia tak mau. Dia cuma bilang satu saja. Kalau orang lain bisa bahagia dengan apa yang mereka dapat, maka aku lebih bahagia dengan apa yang aku cintai hari ini. Jawaban kedua yang paling membuat saya takut, Pak. Aku takut cintaku terhadap Allah tergantikan dengan cintaku terhadap rumah, barang-barang mewah yang aku miliki. Siapa yang bisa ngomong begitu, Pak? Ada seorang kakek-kakek ditabrak, Pak. Ditabrak mobil, pop. Tidak mati, Pak, tidak meninggal. Bangun dari setelah ditabrak itu berdiri, dia masih bisa berdiri dia. Mendekat supir, Pak. Apa kata dia sama supir tadi? Kamu tidak apa-apa. Bapak Ibu cari orang seperti itu. Serius, Pak. Dia yang datang ke supir, dia tanya, Bapak supir enggak apa-apa. Kaget Pak supirnya langsung. Kaget. Jangankan supir, Pak, saya yakin saya kaget juga. Coba bayangkan. Yang begini-begini enggak bisa datang instan, Pak, enggak bisa. Salah satu caranya datang dengan yang tadi, Pak. Pengorbanan. Kita belum mampu mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Belum. Kita disuruh mengeluarkan 2 juta, Bapak Ibu tinggal pilih. 2.800.000 dapat sapi, 2.500.000 dapat sapi, pilih mana? 2.500.000 saja Ustaz paling murah. Ini pengorbanan atau bukan? Yang disebut dengan pengorbanan itu yang mana? Itu yang dimaksud dengan pengorbanan tadi. Makanya tak sebanding kita dengan Ibrahim. Kalau Ibrahim 1 anak, kalau kita baru setengah, belum sampai setengah, Pak. Gajinya 3 juta sebulan. 3 juta sebulan. Dikumpulkan 3 tahun itu, berarti sekitar 30, anggaplah 36 juta. 36 juta. Kira-kira 36 juta itu bisa dapat apa? Sapi kah? Sapi limosin kah? Harusnya kan kita sampai pada puncak itu. Harusnya. Tapi kan kita tak sampai. Kita kumpulkan, dapatlah 2,5 juta. Kurang 300. Masjid situ 29. Masjid sono 27. Masjid belakang dekat rumah 25. Ya udahlah 25 aja lah, yang penting kan kurban. Yang penting kan kurban. Yang penting kurban. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Kira-kira dapat enggak esensinya? Mohon maaf ya, kita bicara esensi dulu. Baru kita berbicara kurbannya. Kita berbicara hakikat dulu, berbicara maknanya dulu. Penting enggak? Dapat nggak kita esensinya kurban tadi? Kalau kita berbicara yang penting kurban, mohon maaf kita nggak dapat nilainya, Pak. Nggak dapat esensinya, nggak dapat. Tapi kan Ustadz itu ingat kita tidak berbicara dalam konteks yang diinginkan oleh manusia. Kita berbicara dalam yang diinginkan oleh Allah. Seikhlas apa dirimu terhadap apa yang kau berikan? Itu yang menjadi masalah kita sekarang. Bisa dipahami Bapak Ibu. Alasannya kami dalam himpitan ekonomi, Ustaz. Dalam himpitan ekonomi makannya tempat mewah. Ketika datang giliran Allah minta untuk pengorbanan, tidak ada yang mau mengorbanin, Pak. Lebih penting anak istri kami, Ustaz. Yang penting mereka bisa makan. Berarti kita lupa dengan Allah. Inilah karakter yang paling banyak hari ini di muka bumi. Karakter tidak percaya dengan Tuhan. Namanya ateis. Musyrik. Kira-kira berat enggak kajian itu, Pak? Sampai di sini bisa dipahami. Pertanyaannya makna yang sesungguhnya apa? Ini dia, Pak. Keyakinan dan kecintaan kita tidak bisa digoreskan. Meskipun mohon maaf ada anak. Meskipun ada rumah. Jangan tergantikan rasa cinta kepada Allah. Itu saja. Yang Allah ingin katakan kepada kita. Dunia itu sementara, cintamu kepadaku lebih abadi. Maka inilah sebab mengapa Allah, salah satu sebab Allah turunkan ayat inna auladakum wa azwajakum fitnah. Anakmu, istrimu ujian. Ujian.
Sekarang kita lihat dalam rumah tangga. Ketika istrinya bilang, "Bang, tidak ada mobil kita bang, anak sudah 3." Suaminya bilang, "Gajiku tidak cukup beli mobil deh." "Ya gimana bang, pandai-pandai abang lah." Akhirnya mohon maaf pak, mohon maaf, nyicil lah, pinjam ke bank beli mobil. Ketika giliran Idul Kurban datang, gaji yang tak seberapa habis untuk nyicil mobil. Suami bilang, "Dek, mungkin bulan ini kita tidak usah nyicil dulu, kita kurban dulu." Kata istrinya, "Ini hutang bang, lebih penting hutang daripada kurban. Kurban sunnah, hutang wajib." Goyang enggak tuh kira-kira? Goyang enggak kira-kira? Jujur saja. Apa ada campur tangan Siti Hajar dalam urusan, mohon maaf, apa ada campur tangan Siti Hajar dalam urusan Ibrahim ingin menyembelih Ismail? Enggak ada. Kenapa? Siti Hajar tahu perintahnya datang dari Allah. Kalau memang ini datang perintah dari Allah, kata Nabi Ismail, silahkan lakukan. Kau akan dapatkan aku dalam keadaan yang sabar. Ampun enggak kita begitu? Anak masuk narkoba, harusnya sebagai bapak dia yang bilang, "Masukkan, kalau perlu jangan keluarkan." Gitu harusnya. Ada enggak yang berani begitu? Enggak ada pak. Sekarang apa yang bisa dilakukan oleh para pejabat? Mereka akan mengangkat ego dan nafsu yang setinggi-tingginya, bayar apa yang bisa dibayar. Yang penting anakku keluar. Di mana letak cinta kepada Allah tadi? Gores, Pak. Berkorban untuk Allah atau untuk manusia. Tapi sombong dan angkuh di hadapan Allah. Begitu, Pak. Jadi kita ini sekarang sedang ditampakkan oleh Allah. Begitu pentingnya esensi daripada yang tadi saya maksudkan. Makanya saya katakan, persoalan Idul Kurban, Hari Raya Idul Adha sangat relevan setiap tahunnya untuk dibahas. Tidak pernah tidak. Karena kegagalan kita hari ini dalam memberikan pendidikan terhadap anak seperti apa yang dilakukan oleh Ibrahim dan Siti Hajar terhadap anaknya Ismail. Dari Ismail lahir satu nabi. Dari Ishak lahir sekian banyak nabi. Artinya dua-duanya, mulai dari Ibrahim, Ismail dan Ishak, dua-dua pendidikannya baik. Dari Ishak nabi semua sampai Ishak. Dari Ismail orang soleh semua sampai Nabi Muhammad. Turunan Pak. Jadi baiknya turunan atau bukan? Orang tua, kakek yang baik melahirkan anak yang baik melahirkan cucu yang baik. Itu pentingnya Pak. Baik, kembali kepada poin tadi. Yaumal Qurban. Nah, poin yang kedua yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Salasun muhlikat, kata Nabi dalam hadisnya. Ada 3 yang menghancurkan manusia. Dipahami baik-baik 3 nih Pak. 1, syuhun muta, pelit, bakhil, kedekut, tamak, rakus, hirsun, syuhun, iriati, dengki. Ittaqus syuha fa inna syuham ahlaka man kana qablakum. Jauhi oleh kalian sifat kikir, rakus, tamak, iriati, dengki. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ada enggak pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat tersebut? Ada. Sekarang kita lihat Pak. Mulai dari mana sekarang? Kita lihat satu-satu kerajaan Islam yang tidak dihancurkan oleh Allah itu yang mana? Dinasti Umayyah hancur karena apa? Karena kedengkian, rakus. Dinasti Abbasiyah hancur karena apa? Rakus. Turki Utsmani rakus. Spanyol, Isbani, Andalusia hancur, rakus. Dinasti Yarmuk rakus. Dinasti Granada rakus. Semua kerajaan Islam yang di bumi hanguskan. Yang hancur itu di akhir kepemimpinan kerakusan dan ketamaan. Dinasti Yarmuk, rebutan kekuasaan dalam perang salib. Masih sempat-sempatnya mereka berantem saudara kandung satu ayah. Granada, anak, bapak, paman berkelahi merebutkan kekuasaan. Anak dengan ayah kandung, anak dengan paman kontan berantem demi kekuasaan. Rakus enggak tuh? Sekarang kita lihat keadaan sekarang. Rakus enggak manusia sekarang nih? Rakus enggak? Semua mau diambil.
Bahkan mohon maaf dalam urusan agama pun mau mereka ambil. Kurbannya, zakatnya, wakafnya, infaknya, sedekahnya, semua mau diambil. Itu bukan rakus lagi Pak, rakus banget. Pertanyaannya mengapa mereka kok bisa begitu? Nafsunya nomor 2. Yang kedua kata Nabi, ittiba'ul hawa, mempertuhankan hawa nafsu. Inilah yang ingin ditunjukkan oleh Ibrahim. Nafsu yang tinggi itu cuma bisa dipotong, nafsu yang tinggi bisa dipotong dengan apa? Dikalahkan karena betul-betul cinta sama Allah. Yakin tak kita lebih cinta kepada Allah? Sehingga mohon maaf, kalau betul aku ni ada dalam diri kalian kata Allah, apa sih yang tak bisa kulakukan? Tapi kalau kalian ragu dengan diriku kata Allah, ya itulah yang kalian terima. Maka lebih kuat setan daripada Tuhan dalam diri orang itu. Orang yang nafsunya ketinggian Pak, itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah orang-orang yang cinta terhadap dunia tadi, nafsu yang tinggi tadi. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah, kalian akan melihat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kalian akan melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu dia. Apalagi sampai berdusta. Berdusta atas nama agama. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berdusta atas nama agama Rasulullah, atas nama Nabi, nerakanya jahanam Pak. Jahanam. Nafsu semua kan? Nafsu semua. Dan balikan pada poin tadi. Ibrahim memutus itu. Makanya Ibrahim mampu mengalahkan rasa cinta dia terhadap anaknya ketika sudah urusannya dengan Allah. Allah ingin uji. Setelah kau kuberikan anak, kira-kira cintamu kepadaku berkurangkah atau tidak? Ternyata anak yang didapat titisan Nabi. Artinya mohon maaf, apakah tiba-tiba lahir langsung jadi Nabi? Kan tidak. Adakah proses pendidikannya? Ada. Ternyata anak yang lahir mendapatkan pendidikan, padahal yang mendidik siapa? Mohon maaf. Di sini poin peran-peran ibu-ibu. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Ibrahim ketemu Ismail cuma 5 kali dalam catatan sejarah. Ada yang mengatakan 7 kali. Semenjak ditinggal Ibrahim sampai Ibrahim berumur 12 ke atas, itu dijenguk cuma, mohon maaf, 7 kali cuma. Paling banyak 7 kali, paling sedikit 5 kali dalam catatan sejarah. Pertanyaannya adalah, peran siapa yang paling besar membuat yang mendidik Ismail seperti itu? Siapa kira-kira? Rabbatul Bait. Ibu. Kegagalan anak hari ini bukan di tangan ayah, tapi di tangan ibu. Kalau ayahnya, ya tergantung yang dimasukkan halal atau haram. Ayah nih yang merusak anak itu satu saja. Kalau dia yang dia kasih ke dalam mulut anaknya itu yang haram, apa yang subhat, maka hancur tuh anak itu. Hancur tuh. Yang subhat atau yang haram. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak yang subhat atau yang haram dimasukkan ke dalam mulutnya Ismail kira-kira? Logika saja kita pakai. Sekarang kita pakai teori psikologi. Kita pakai teori psikologi. Kira-kira karakter itu menular nggak? Karakter itu menular nggak Bapak Ibu? Kalau memang menular, kata Simon Freud, karakter itu menular. Kalau bapaknya baik, anaknya pasti berkemungkinan besar baik. Kalau anaknya baik, berkemungkinan besar anaknya baik. Maka faktor yang membuat anak ini tidak baik itu adalah lingkungan. Oke? Bapak ibunya baik, maka secara gen harusnya baik. Tapi kok bisa anaknya jadi, mohon maaf, anaknya maling, anaknya narkoba, anaknya ini segala macam? Tergantung lingkungan. Tapi kalau anaknya, bapaknya, ibunya preman, mohon maaf, anaknya jadi apa? Bandit kan? Atau preman juga kan? Pertanyaannya, bisa enggak anak ini jadi baik? Bisa, tergantung lingkungan. Sampai di sini sampai bisa dipahami ya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, Ibrahim, Siti Hajar memberikan apa kepada anaknya? Bisa dipahami sampai di sini. Karakter seorang Siti Hajar terhadap Ismail seperti apa? Itu yang harus kita petik sekarang. Parenting itu ada manfaatnya. Tapi satu sisi, kalau parenting itu mengajarkan lebih cinta kepada anak daripada Allah, berarti parentingnya sesat.
Saya katakan Pak, kita apa adanya Pak. Kalau ada parenting yang mengajarkan cinta kepada anak lebih tinggi daripada kepada Allah, berarti parentingnya sesat. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu Ibrahim begitu. Nabi Muhammad, siapa yang didik? Orang tuanya meninggal semua. Siapa yang didik? Kakeknya. Pertanyaannya, kakeknya baik apa buruk? Kita lihat catatan sejarah kakeknya. Kakeknya diambil dari siapa? Abdul Muthalib. Muthalib itu siapa? Muthalib itu pamannya. Pamannya ini anak siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf itu siapa? Keluarganya Hisam. Hisam itu siapa? Dinaik sampai ke atas, sampai ke Ibrahim, sampai ke Ismail. Semuanya baik Pak. Artinya 7 turunan sebelum dari Nabi sampai 7 turunan ke atas. Itu baik semua Pak. Secara karakter baik. Artinya kebaikan menurun. Kemuliaan menurun. Sampai Nabi. Yang terakhir cucunya jadi apa? Nabi. Maryam punya anak, siapa namanya? Isa. Yang didik siapa? Yang didik siapa? Zakaria. Zakaria siapa? Nabi. Maryam nabi enggak? Tidak nabi. Pertanyaannya, Hana dan Imran itu orang soleh enggak? Imran soleh, Hana soleha. Baik secara karakter. Melahirkan satu anak namanya Maryam. Maryam baik, ketaatan kepada Allah tinggi. Yang sudah dibekali, dididik oleh Zakaria. Lahir siapa? Isa. Saya dipahami Bapak Ibu. Cara. Makanya tertulis dalam Al-Quran mihrab. Mihrab itu bukan ini Pak. Bukan ini mihrab itu. Tempat seperti tempat sholat yang seperti depan ini. Dikhususkan untuk belajar. Dikhususkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ini dan setempat-tempat itu disebut dengan mihrab. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Nah ini poin penting kita Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nah kembali kepada poin tadi. Itu yang kedua. Memotong hawa nafsu. Kurban itu mengorbankan segala sesuatu yang kita cintai untuk Allah. Bukan untuk manusia, bukan untuk pujian. Nah sekarang ada tren. Nah saya sebenarnya mohon maaf Pak. Pasti orang sensitif dengan apa yang saya omongkan ini. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu jangan menormalisasikan perbuatan-perbuatan mohon maaf yang sifatnya menjauhkan kita daripada Allah. Contoh, pamer. Sekarang banyak betul Pak orang yang pamer. Oh lihat sapi saya, sapi limosin harganya 250 juta. Besar. Di video kan. Ini biar motivasi. Mohon maaf lebih tinggi mana? Lebih tinggi motivasi atau lebih tinggi mohon maaf? Motivasi apa dulu? Motivasi cinta dunia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada anggaplah ini anggap ya, si Ahmad lah kita contoh, duitnya banyak, dibelikannya lah sapi limosin, cuma divideokannya, inilah sapi kesayanganku, aku akan bersedekah dengan sebanyak 1 ekor sapi yang besar, daging yang banyak biar bisa dinikmati oleh orang. Sekarang kita tanya, apa tujuan dia membuat video? Anggaplah ini motivasi ya, motivasi. Baik, sekarang motivasi dia apa? Apakah motivasi agar orang mengorbankan yang dicintai atau motivasi untuk punya banyak duit biar bisa beli sapi sebesar itu? Yang pertama atau yang kedua? Itu Bapak Ibu yang bisa pikirkan. Kalau dia yang kedua, anggaplah punya banyak duit, motivasinya. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang itu sama tingkat imannya? Kira-kira sama nggak tingkat imannya? Inilah yang hari ini dinormalkan. Setiap orang berkurban dengan sapi yang besar, pamerkan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kita tidak tahu isi hati orang. Kita tidak tahu isi hati orang. Pak Gus Baha tidak pernah pamer Pak. Gus Koyum tidak pernah pamer. Quraisy Shihab tidak pernah pamer Pak. Tidak pernah dia pamer yang terbaik daripada sapi, dia tak pernah. Majelis Ulama Indonesia, MUI kita, tidak pernah dia sapi dia yang dipamer-pamerkan. Saya cuma motivasi Ustaz, biar semua. Tidak ada Pak. Tidak ada. Mereka ingin tunjukkan betapa kami mampu membeli yang besar. Itu yang dimaksud dengan pengorbanan. Tidak, nafsu. Nafsu. Maka ada 2 penyakit setidaknya yang saya rangkum akhir-akhir ini Pak. 1, musyrik.
ateis. Yang kedua, pamer. Dua-dua ini Bapak Ibu, dua-dua ini penyakit. Tapi yang paling besar penyakitnya mana? Yang pertama, ateis, musyrik. Yahudi tahu dia Tuhannya, Pak. Tahu dia Tuhannya. Nasrani tahu Tuhannya. Orang Kristen tahu dia Tuhannya. Buddha tahu dia, Hindu tahu dia. Umat Muslim nggak percaya sama Tuhannya. Kira-kira musyrik nggak tuh? Musyrik, Pak. Kita Islam tapi nggak percaya dengan Tuhan kita, nggak yakin kita dengan Tuhan kita. Inilah yang penyakit kata Ustadz Budi Asyari yang banyak dilupakan orang. Apa nama penyakit tersebut? Ateis. Ateis itu tidak percaya Tuhan. Apa bedanya kita Muslim yang tak percaya dengan Allah? Agama kita sama, tapi kita tidak percaya, tidak yakin dengan Allah. Hampir-hampir terjebak, terindikasi dalam penyakit kesyirikan. Ibrahim putuskan itu. Ibrahim putuskan itu. Kata Ibrahim, tidak ada kekuatan yang lebih kecuali Allah. Buktinya apa? Ibrahim mampu menahan, melawan hawa nafsu dia yang setinggi itu, yang dia khawatir kalau sempat anak itu tidak dipotong oleh Ibrahim, maka setan akan bernaung pada diri dia. Pelajaran yang paling penting bagi kita, Pak, sekali saja kita menuruti keburukan setan, maka seterusnya kita akan bersama dengan setan. Sekali saja kita melawan setan, maka sejak saat itu setan akan berpikir untuk menghasut kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Maka kata Allah, jangan sampai hawa nafsu jadi Tuhan dalam diri seseorang. Jangan sampai. Ini esensinya. Dan inilah makna kurban yang sesungguhnya. Ketaatan kepada Allah. Allah sebutkan dalam hadis tadi. Inilah ansa man asani wa kaifa man ata'ani. Aku tak pernah lupa dengan orang yang bermaksiat kepadaku, kata Allah. Bagaimana dengan orang yang taat kepadaku, kata Allah. Kun li muhibban. Jadilah orang yang mencintai aku dan aku akan mencintai kalian. Berat tapi perlu. Kalau tidak justru dihinakan. Bapak Ibu tinggal pilih saja dua pilihan. Dimuliakan atau dihinakan. Dimuliakan oleh Allah karena cinta kepada Allah. Dihinakan oleh Allah karena benci terhadap Allah, tidak yakin dengan Allah. Terakhir sebagai penutup Bapak Ibu, di dalam hadis ini tadi Allah sudah sampaikan kepada kita, arahtu qalbaka wa badanaka. Jangan pernah main-main dalam urusan ibadah. Jangan pernah main-main. Yakinlah bahwa semua itu urusan Allah. Kita cuma datang bermunajat dan minta. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Pasti. Saya pribadi mengalami, na'udzubillah daripada sum'ah Bapak Ibu. Saya pribadi. Saya bilang sama istri saya tahun ini, bukan tahun ini ya, waktu saya di Yogyakarta 2015an kalau tidak salah. Saya bilang sama istri saya, tahun ini kita tidak usah kurban. Kan kurban itu cuma sunnah. Duit saya tak ada. Kata istri saya, hukum kurban bagi keluarga kita wajib. Jangan sampai tidak kurban. Jangan sampai. Saya bilang, duitnya dari mana? Duit tersisa cuma 50.000 dalam saku. Gaji tak ada, tak keluar. Sementara sudah hari raya, Pak. Hari itu hari raya, Pak. Hari itu hari raya. Dan saya tidak ada beli apapun. Tidak ada sapi, tidak ada kambing. Kata istri saya, coba tengok dalam lemari ini. Siapa tahu ada duit. Korek lemari punya dia. Lemari dia, bukan lemari saya. Lemari, korek. Dapatlah duit, tapi tak banyak. Entah 200 atau 300 ribu. Hari berikutnya tanggal 11, hari tasrik itu. Hari tasrik, tanggal 11. Dapat telepon dari kampus. Pak, gaji sudah keluar. Gaji keluar itu 3 kali lipat dari apa yang saya bayangkan. Artinya saat itu juga saya bilang sama istri saya, kita bisa berkurban. Saya beli Pak kambing. Waktu itu saya beli dengan harga 1,5 juta. Masih ingat betul saya. 1,5 juta. Tahun 2015 kambing 1,5 juta itu sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Apa kata istri saya? Pelajaran pentingnya. Kalau yakin dengan Allah jangan tanggung-tanggung. Kalau yakin dengan Allah jangan tanggung-tanggung. Dalam urusan ibadah jangan tanggung-tanggung. Dan jangan pernah tidak kurban. Jangan pernah tidak kurban. Jangan pernah bilang dalam diri tidak kurban. Tapi yakinlah pasti bisa kurban.
Sampai hari ini itu yang saya pegang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi tidak ada istilah kita tidak mengorbankan hawa nafsu kita. Tinggal kekuatan kita, kuat mana, nafsukah atau kuat takwakah. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ibrahim itu perlu ada. Kita perlu punya banyak Nabi Ibrahim dan Ismail hari ini contohnya. Biar kita nih mohon maaf bisa setidaknya mengatasi masalah-masalah kita yang hari ini. Kerakusan-kerakusan. Para pemimpin, para pejabat, mereka harus mengaca daripada Ibrahim dan Ismail. Biar bisa menjadi pelajaran bagi mereka dan kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم تقبل منا اعمالنا الصالحة اللهم تقبل منا كل اعمالنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل أهلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.